Oke, kita sharing lagi tentang radiator ya, radiator. Dari kemarin banyak banget yang request, ya nanya-nanya lah ini seputar radiator. Kenapa air cepat habis ini segala macam. Padahal bukan habis turun mesin atau apa ya. Kalau turun mesin wajib suruh bleeding ya, bleeding radiator itu wajib lah. Kalau buat gua, tapi kalau yang lain terserah mau pakai cara apa silakan. Tapi buat gua saranin untuk di bleeding. Oke, ini sekarang kita bahas tentang tutup radiatornya ya. Jadi tutup radiator itu ada dua katup ya, ada dua katup, ada dua valve atau dua katup ya, atau dua seal lah bahasa gampangnya lah ya. Di sini fungsinya sebagai pressure pressure valve dan vacuum valve ya, atau sebagai tekanan. Fungsinya itu dia akan ngebuka ketika tekanannya itu berlebih di ruang apa namanya pendingin ya, di water jacket. Ketika panas berlebih dia akan ngebuang uap ke atas, secara sirkulasinya itu dia muter gitu ya. Secara sirkulasi dari mesin dia buang uap panasnya naik ke atas. Nah, ketika tutup ini rusak gitu ya, atau tidak bekerja dengan baik kemarin, nah ini contohnya lah, ini aja deh, ini karetnya itu udah rusak ya, udah rusak. Dia harusnya ngebuang uapnya doang, tapi dia nggak ngebuang uapnya doang, tapi berikut airnya. Makanya airnya itu kebuang lewat reservoir dan pembuangan reservoir ya, yang ada di sini, kebuang ke bawah sini ya, dari pembuangan. Entah motornya apapun pasti ada pembuangan dari reservoir ya. Jadi tekanannya panas berlebih, dia naik ngedorong air yang ada di tangki reservoir. Nah, kenapa di tangki reservoir sendiri upper dan lowernya itu enggak di atas ya, maksimal pengisian ya, di sini, karena ini menjaga ketika dia panas berlebih, tekanan itu ngedorong airnya itu nanti sebagian akan kemari gitu. Terus uap panas ini akan kebuang dan uapnya doang. Tapi ketika lu ngisinya penuh, dia akan kebuang, airnya ikut kebuang. Oke. Nah, terus kita balik lagi ke masalah tutupnya. Ketika tutup ini rusak ya, dia itu yang kebuang itu bukan cuman uap panasnya aja, tapi berikut airnya kebuang ya. Mau diisi sedikit kayak dia akan kebuang. Bahkan yang di radiator pun akan naik dia, karena dorongan tekanan panas yang berlebih. Oke. Nah, kemarin contohnya di motor ini Vario juga KZR, ini sama. Ini tutupnya udah gue ganti ya, udah gue ganti, cuman karena yang orinya lagi kosong kemarin, ini untuk sementara. Ketika dia panas berlebih, ini panasnya sampai sini nih. Ini sampai dipegang tuh sampai lembek ya, sampai lembek. Ini kan keras nih, kaku nih. Oke. Ini biasanya habis minum inian nih, jakban nih dia nih, airnya nih, jamu jakban jadi keras nih. Kemarin tuh sempat letoy, gue tekan begini aja meleot, karena di sini panasnya luar biasa. Kalau kita naruh telur aja nih di sini nih, itu cepet matangnya gitu. Panasnya panas banget, airnya ekstrim panas banget, dan itu airnya kebuang terus gitu ya. Nah, ketika diganti tutup, dia sekarang udah normal, dan air tuh di sini panasnya nggak berlebih dan cuman hangat-hangat kuku lah ya. Jadi ketika banyak kemarin yang nanya, bang air radiator gue habis mulu gitu ya, padahal nggak diapa-apain, termostat apa segala macam bagus lah pokoknya, terus sel mekanikal udah ganti, tapi airnya tetap habis terus. Coba ganti tutupnya radiatornya dulu, ganti tutupnya dulu, karena takutnya dikhawatirin karetnya ini dijeber. Kemarin ada beberapa yang udah jeber ya, jelek. Nah, itu dia nggak berfungsi gitu. Jadi cara mainnya ketika dia panas berlebih, ada tekanan, dia akan ngebuka. Nah, makanya di sini ada per ya, ada pernya. Nah, itu ya. Jadi coba diganti yang paling simpelnya dulu, tanpa lari ke mesin dulu, ganti tutup radiatornya dulu. Oke. Nah, usahakan juga untuk beli tutup radiator yang sesuai dengan kapasitas dia. Contoh, dia nih kalau nggak salah 108, nah beliin juga yang 108 di sini. Mungkin itu aja pemahaman seputar tutup radiator. Jadi ini sekalian juga ngejawab beberapa pernah gue share untuk cara bleeding radiator, yang dia selalu bilang, lu paham gak sih fungsi dari tutup radiator?
insya Allah gue jawab. Dan PT ini semoga lu juga bisa paham jawaban gue. Nah, pemakuman, kita lanjut ke pemakuman radiator. Dia akan bekerja ya ketika cairan di sistem pendingin ini berkurang. Nah, dia akan nyedot yang ada di tangki reservoir. Tapi faktanya beberapa kali gue nyoba selang yang dari tangki reservoir ini gue ganti bening, tutupnya gue ganti baru. Ini dengan catatan habis turun mesin loh ya, dengan catatan habis turun mesin dan water pump segala macam itu baru semua. Gue buktiin untuk bener nggak sih pemakuman itu maksimal. Pemakuman itu maksimal tanpa di bleeding, dan ternyata nggak bekerja secara maksimal karena logikanya kayak mesin pompa air. Dia akan bekerja maksimal ketika ada pancingan. Ya, ada pancingan di sini masih ada masih ada airnya. Tapi ketika dia kosong total tanpa di bleeding, air yang diisi di sini habis ke water jacket doang, di sini uap kosong, dia itu nggak nyedot. Dan ini pernah gue buktiin ganti selang bening dan itu nggak nyedot. Tapi ketika gue bleeding, walaupun dia di sini gue kurangin airnya nggak sampai penuh, dia nyedot. Oke. Jadi mudah-mudahan nih bisa ngejawab beberapa orang yang mempertanyakan paham nggak sih untuk sistem tutup kinerjanya radiator. Ya mudah-mudahan dengan video ini lu bisa paham jawaban gue. Nah, balik lagi, terserah mau pakai cara teknik bleeding radiator atau enggak setelah turun mesin, itu silakan. Tapi banyak teman-teman yang udah buktiin dengan cara ngebleeding setelah turun mesin, hasilnya lebih efektif dan lebih efisien. Oke, mudah-mudahan bisa jadi manfaat.